Saya mau tanya ke Agus, kita ada video beredar, itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustadz. Nah, itu sebenarnya gini kok, coba siapapun termasuk teman-teman yang lain, kapan salah satu dari kita, kapan orang lain pernah dengar saya susah? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang maghrib nih, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana fitnahan Saifuddin Ibrahim ya, terhadap Koh Agustan ya, Al-Mukarram Ustadz Agustan, yang dimana Ustadz Agustan ini saat ini tengah digoreng-goreng ya oleh kaum kafir, yang dimana mereka memfitnah bahasanya Ustadz Agus ini memaksa anaknya untuk masuk Islam, memaksa orang tuanya untuk masuk Islam gitu ya. Jadi hampir semua channel-channel kafir ini menggoreng ya. Nah, untuk video Agustan kecewa konon katanya itu ya, yang katanya kecewa itu sebenarnya ditunjukkan kepada para hamba Allah ya, para ustadz-ustadz yang tidak meresponnya, oleh karena ketika Bang Agustan ini ya, Ustadz Agustan ini ngasih tahu bahasanya beliau ini sakit, tengah dalam keadaan sakit itu pada malam hari, mungkin ya para hamba Allah ini sudah tidur ya, sudah istirahat sehingga tidak membaca grup WA itu, karena memang kalau di grup itu biasanya sampai ratusan ribu, bahkan saya pernah di grup WA itu sampai HP saya tuh hang sampai berapa kali saya tuh punya HP itu hang terus gitu ya, karena memang wah ribuan itu SMS itu, pesan itu. Jadi karena waktu itu saya juga gaptek, tidak saya hapus sampai HP itu dibuka tuh tidak bisa gitu, karena berat gitu, begitu dipaksa hang gitu. Jadi saya tuh berapa kali ya hang itu sampai ganti HP itu sampai berapa kali. Nah, untuk Saifuddin Ibrahim sendiri ya, ini celotehan yang sesungguhnya berceloteh atas kebodohannya gitu ya. Jadi di dalam kekristenan dia tidak diakui sebagai seorang pendeta ya, dan tidak dapat berkontribusi apa-apa, hanya berbohong. Namun di sini dia memang ahli fitnah kaum muslimin ya, yang dimana dia berceloteh luar biasa. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Siaran khusus bahwa menghina Tuhan jangan kamu lakukan, mencobai Tuhan jangan kamu lakukan, karena banyak korban manusia yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus itu akan mengalami kecelakaan, dan kamu selalu berada di dalam permusuhan dengan Tuhan. Yang paling terkenal adalah Agustan. Agustan ini dia pantatin itu Alkitab kalau kamu menghina Tuhan Yesus. Ya kalau saya menghina Allah buatan Mamat ya sudah biasa itu, dan nggak berakibat apa-apa kepada saya. Kalau memang itu Allah itu memang ada. Tapi setahu saya dari pelajaran saya dan pengkajian selama ini ya Allah itu ya tidak ada. Hanya delusi
nabi yang mengatakan bahwa Allah itu begini dan begitu. Orang yang punya logika, oh tahu, Abi nih. Iblis. Dan setan juga nggak? Orang bodoh banget. Ya, bagaimanapun saya pendeta ya tetap mendoakan Agustan, ya. Walau bagaimanapun dia adalah orang yang dikecewakan juga oleh pendeta mungkin ketika dia masih Kristen dulu. Nah, kita lihat. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara Muslim, saudara Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya. Iya, saudara-saudara, dia kecewa sekali. Di sini ada saksinya. Sudah. Ko Agus sudah. Ya kecewa sih kecewa, tetapi saya tetap mendoakan kamu dari jauh, kamu kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu akan selamat dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus akan menerima engkau apapun yang terjadi. Walaupun kamu sudah banyak dibantu oleh mereka, tapi kalau kamu kembali kepada Yesus, kamu menyelamatkan hidupmu selama-lamanya. Kamu akan kekal di sorga. Berapa sih orang Islam membantu kamu kan? Jelas sekali kan? Bahkan kamu didoakan oleh saudaramu yang masih pendeta, kamu akan terus diberkati. Sebelum kamu meninggal, bertobat. Bertobat Agustan. Ibumu yang kamu paksakan ikut agama mbul-mbul itu jahat kamu. Anak-anakmu jangan kamu paksakan. Nah, Few moments later. Kita sering menghargai, sering mencintai. Ya itu saja, nggak ada yang maksa ya, bener ya. Nggak ada yang suruh bayar kan, dibantu apa ini itu harus. Ini amanah dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9, ya kan. Nah, saya mau tanya ke Agus. Kita ada video beredar itu digoreng sama orang-orang. Yang pertama, Pak Agus tuh bilang, saya kecewa sama Ustadz. Nah, itu sebenarnya gini kok. Coba siapapun termasuk teman-teman yang lain, kapan salah satu dari kita, kapan orang lain pernah dengar saya susah? Itu aja. Sejak saya masuk Islam, kapan orang dengar saya ngeluh? Aduh aku susah nih, aduh aku begini. Enggak. Karena ngadunya saya sama Allah. Nah Pak, saya ngadu ke Pak Agus, ke siapapun misalnya, emang bisa nolong saya? Adakah manusia lain yang sanggup nolong saya selain Allah? Wasilah kok, wasilah. Kayak rezeki ini uang. Ini bukan utang budi atau apa, di Islam nggak ada utang budi. Di Islam itu wajib. Sebagaimana kok Agus ngasih uang orang lain, sering kan Pak? Kan Pak Agus dulu waktu sehat sering banget ngasih bantu orang. Terus Pak Agus, oh bayaran kan enggak? Bener nggak kok? Ketika Pak Agus membantu orang, Allah akan membantu Pak Agus lewat apapun caranya. Banyak yang membantu Pak Agus. Kita nggak perlu lagi. Ya mungkin waktu itu kan Pak Agus kondisi sakit, lalu kita maklumin, emosinya naik. Yang saya tahu video kok begitu disebar kemana kok? Kok bisa nyebar ke YouTube kemana? Saya bingung, saya pikir nggak mungkin ke YouTube karena teman-teman pasti tahu. Nah, ini kan di grup apa namanya? Grup Nanti baku kompor karena apa? Berarti ada satu pengkhianat dalam grup itu. Kan di grup itu berarti ada pengkhianatnya. Karena video itu saya dapat malah dari Pak Edimek. Pak Edimek dapat dari orang lain. Dari bakul kompor itu. Nah itu udah viral, setelah dikirim sama Pak Edimek itu udah viral. Itu dari mana? Nah nanti hati-hati ketika menyebar. Maksudnya Pak Agus itu curhat.
Ya. Saya pikir kan orang kita sendiri kan kenal semua di situ. Loh, iya, tapi kalau nggak tahu siapa yang bocor. Ya. Bukan orang lain. Jadi gini, bahkan saya dengar ada Paulusan dan lain-lain orang gereja ngumpulin bantuan, ya kan? Nggak usah lah. Jadi insya Allah kalau sesama Muslim kami akan saling support. Orang gereja, ke orang gereja aja. Ya saya Paulusan, kalau mau bantu nggak usah begitu. Kamu pulang aja ke Indonesia tanggung jawab. Iya kan? Gentleman. Pulang, Joseph Paulusan, Saiful Ibrahim. Bilang mau laporin Pak Agus, laporin, kita tunggu laporannya kok. Memang Pak Agus takut masuk penjara? Enggak. Siap tanggung jawab. Terus ya orang gereja, bantulah orang gereja. Kita nggak perlu, yang Muslim bantu. Joseph Paulusan kumpulin dana buat Agustan. Terus orang-orang gereja mau kesini nggak perlu juga gitu. Kita nggak mau merepotkan mereka. Gitu. Biarkan ya kita saling bantu, saling menghargai. Kalau untuk Joseph Paulusan, Saiful Ibrahim, harapan kami Anda datang pulang ke Indonesia, serahkan diri Anda ke polisi. Tanggung jawab penghinaan Islam. Saya dari masuk Islam nggak pernah hina, nggak malu. Karena ibu saya keluarganya Kristen. Dalam kondisi sakitnya Pak Agus ini kok jelas itu digoreng, jelas itu jadi fitnah. Tapi Pak Agus Muslim kan? Muslim. Nggak akan pindah agama. Kalau pindah pun Allah dari Muhammad mengatakan barang siapa murtad silahkan murtad. Karena Allah dari Islam, nggak butuh saya, nggak butuh Pak Agus, nggak butuh kita semua. Mudah buat Allah membinasakan kita. Sebagaimana kaum Lut atau mengambil nyawa kita terus lahir bayi-bayi baru. Manusia-manusia baru pengganti kita. Jadi ya stoplah goreng-goreng tentang Pak Agus. Sangat nggak manusiawi ya ketika ada seseorang sakit lalu kita bully, kita goreng. Kapan kita pernah menggoreng si pendeta yang perkosa si Fulan? Ada tuh HL namanya. Nah kita nggak pernah goreng kok. Gitu. Orang gereja sakit kita nggak pernah goreng juga, nggak pernah ngebully. Anda nggak beradab, Anda nggak berperi kemanusiaan ketika ada yang sakit, Anda bully. Kalau mau laporin aja. Kita udah saya pastikan Pak Agus sangat siap gitu. Tapi jangan terus jadi mafia donasi, ya kan? Si Paulusan ngumpulin duit, emang dapatnya berapa kita nggak tahu kok, ya kan? Terus saya pun ngumpulin duit dapat berapa nggak tahu dan nggak perlu bantu Pak Agus. Jadi kita pastikan umat Muslim saling bantu. Ya udah mudah-mudahan Pak Agus juga cepat sembuh, Amin. sehat, Amin. terus kembali dakwah kok, Amin. hikmah. Kita fokus ke mamanya Pak Agus yang udah masuk Islam, terus ke istrinya yang juga sedang sakit. Dan harapan Pak Agus kan satu nih, yang fokus satu lagi kok. Ada yang namanya Sialda belum syahadat. Mudah-mudahan Sialda syahadat nanti. Amin ya Allah. Iya. Karena Sialda digoreng juga. Sialda tuh masuk YouTube kemana-mana. Anaknya Agustan nggak suka Islam, anaknya Agustan. Kalau nanti kita mah ketawa aja, Dipaksa tapi tetap iya, bertahan. nggak ada. Gorengannya Kami membantu bahkan non Muslim. Saya punya mobil ambulans sering jemput non Muslim, mau orang gereja, Buddha, orang Hindu, orang nggak beragama pun kita bantu. Bagus satu keluarga kita bantu. Kita nggak pernah paksa Sialda masuk Islam. Nanti tanya aja Sialdanya, pernah dipaksa Kohani nggak masuk Islam? Enggak, itu saya anggap ponakan, saya bantu. Keluarga saya non Muslim banyak. Yang masuk Islam cuma saya soalnya. Ya tapi kapan? Pada tempatnya lah. Kapan Anda harus berkata, kapan harus diam. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya yang bully Pak Agus dan nggak ada yang memanfaatkan sakitnya Pak Agus untuk cari-cari dana. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu. Tadi pagi aja Pak Agus masih mikirin gak punya orang lain, kasihan katanya takut gak makan tadi pagi. Iya. Ya memang begitu sifatnya pendeta. Mikirin istri orang lain nggak? Oh enggak. Tak kira mikirin istri orang lain. Kohani. Nama nambah istri? Bukan komik. Bukan Kohani aja lah. Tapi sekali lagi tadi itu sebetulnya video itu hanya ungkapan personal ke rekan-rekan kan, bukan intinya itu kan. Kan lagi stroke. Jadi kan setahu saya orang stroke emasnya nggak salah depresi kan, nggak bisa Iya. tidur kan. Dan udah saya hubungi teman-teman itu kok kurang respon Iya. itu. Ya memang karena malam kok. Iya. Malam kan itu. Iya, tapi maksud saya tuh mbok setelah malam siang kayak dihubungi. Iya. Siang juga saya hubungi juga. Saya ulang tahun. kadang-kadang itu lihat nanti WA saya. Orang banyak yang saya balas.
500-600 sih saya nggak mungkin baca kalau untuk ketumpuk. Cuma prinsipnya gini, pada prinsipnya saya sudah membuktikan. Kapan? Tunjukin satu aja bukti. Saya mengeluh, saya minta tolong, saya curhat ke manusia. Kalau yang saya alami cukup berat juga dulu ya. Gitu. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, kapan saya ngeluh satu kali sama manusianya? Tempat kita bercerita, tempat kita mengeluh, tempat kita mengadu hanya Allah. Manusia kita aduin nggak bisa ngapa-ngapain juga kok. Kocil tuh. Nanti kita masuk ke yang lahat, di liang kubur itu sendiri, nggak ada ustaz temenin, nggak ada orang yang nemenin. Teman kita, ibadah kita, amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita. Jadi, mudah-mudahan kita bisa kuatkan akidah dan tauhid kita. Hanya kepada Allah kita bercerita, hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepada Allah kita berharap dan minta pertolongan. Karena banyak orang-orang di luar sana, musuh-musuh Islam sedang memanfaatkan kondisi kita. Jadi nggak ada tuh, Agus pengen masuk gereja, pengen dibaptis. Kemarin aja sempat kemarin katanya itu siapa yang dulu bantu saya, sekarang di mana kabarnya? Itu nanyain Ko Agus karena dia dulu pernah dikasih santunan sama Ko Agus. Ya, yang kasih bantu dia Allah lewat kita. Ya, bukan Pak Agus juga. Ya lewat Pak Agus. Ya, kita hanya wasilah. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa jadi manusia yang koren kafal dinas. Amin. Nah, demikian tadi kamu Simin ya. Tentang keluh kesah Ustadz Agus ini karena memang ya itulah manusiawi ya. Ketika kita menghadapi kesulitan ya, kita serasa hidup sendiri, serasa kita itu tidak ada tidak ada kawan. Itulah ujian. Kalau dikata ujian, Masya Allah, saya pun luar biasa mengalami ujian ini, tapi Alhamdulillah saya dapat lulus dengan hal itu ya, dapat ya entah nanti tapi insya Allah mudah-mudahan saya dapat istiqomah di dalam Islam ini, dan saya tidak ada sedikit pun berpikir bahwasanya itu saya mesti menjadi seorang Kristen kembali. Demi Allah, sedikit pun sekuku hitam pun tak ada, gitu ya. Karena saya tahu ya, di dalam kekristenan tidak ada kebenaran, maka dari situlah saya tidak ada sedikit pun kepikiran di dalam hati saya ini, di dalam benak hati saya ini, sedikit pun di saat saya susah, lalu saya ingin menjadi seorang Kristen kembali. Demi Allah, tidak. Jadi pokoknya hanya fitnah-fitnah saja ya. Jadi ketika kita mengalami ujian itu ya, kita harus yakin ya bahwasanya Allah tengah menyiapkan kebaikan-kebaikan kita ya untuk kita di kemudian hari setelah penderitaan itu berlalu gitu. Tapi saya tidak pernah menganggap apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu sebagai ujian, tidak, karena saya tahu saya pendosa ya, saya bejat, saya juga orang yang tidak benar ya. Maka ketika saya mendapati kesulitan, mendapati kesusahan ya, menjumpai kesusahan, saya jadikan itu adalah teguran gitu ya. Karena siapalah diri saya ini kalau diuji. Ujian itu hanya bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah ya. Hanya kepada ujian itu diberikan hanya kepada orang-orang yang benar-benar takut akan Allah ya. Terus ujian itu juga hanya diberikan kepada para nabi, pada orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai ya. Dia tidak celah, dia tidak tercela, dia tidak berdosa, dia dapat melepaskan diri dari dosa. Nah, kalau seperti saya ini, saya ini tukang maksiat kaum muslimin, saya ini tukang saya sendiri malu dengan diri saya sendiri ya. Namun saya berusaha untuk menjadi baik, namun saya berusaha untuk menjadi orang yang dapat dapat menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, walaupun tidaklah sempurna, walaupun tidaklah dapat sepenuhnya saya dapat melaksanakan perintah-perintah Allah ini ya, dan meniru dari apa yang para nabi ajarkan, meniru para perilaku para nabi, walaupun saya tidak sepenuhnya bisa, tapi insya Allah akan tetap istiqomah kan itu ya. Jadi
Saya tidak pernah merasa apa ya, susah oleh karena orang lain tidak membantu, tidaklah ya. Insya Allah tidak. Jadi biasa saja. Anggap kalau kita ini kalau saya nih ya, saya pribadi, bukan saya sok hebat, saya sok ini, sok itu, sok suci, tidak, tapi berusaha saja. Saya ini belajar untuk baik saja. Jadi ketika saya mendapati kesulitan, itu pertanda saya tengah ditegur oleh Allah oleh karena kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang tengah saya buat, yang pernah saya buat, walaupun itu bukan hal yang saya sengaja, kan begitu ya. Jadi insya Allah kita akan selalu senantiasa ikhlas menerima segala sesuatu ketentuan takdir yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita, karena saya yakin bahwasanya suatu hari nanti Allah pun akan berikan kemuliaan di saat di kemudian hari nanti untuk menggantikan di saat ini kita penuh dengan kehinaan. Nah, jadi kaum muslimin usah risau, karena saya acap kali mendapati kesulitan, tapi setelah kesulitan itu berlalu, ternyata ada kemudahan-kemudahan, serasa pintu-pintu rizki itu Allah bukakan satu persatu gitu ya, serentak gitu ya. Serentak Allah bukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu kemudahan. Jadi usah risau gitu ya. Jadi insya Allah kita tetap dapat istiqomah dan kita tetap berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau pertolongan manusia, kita jadikan itu sebuah wasilah yang dimana Allah memerintahkan manusia lain untuk mendatangi kita supaya dapat membantu kita dalam kesulitan, gitu ya. Karena tidaklah mungkin Allah itu akan menjelma menjadi manusia lalu mendatangi kita seperti oten saja ya. Nah, jadi di dalam Kristen Tuhan menjelma menjadi manusia untuk membantu kesulitan manusia. Tidak masuk akal dan tidak logis ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, semoga menjadi sebuah koreksi lah bagi diri kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, menyayangi kita, mencintai kita, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang kita usahakan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya